film zaman sekarang sudah dipenuhi oleh suara, dialog, bahkan efek spesial, gimana ya? Dulu orang-orang menikmati film sebelum ada teknologi itu? Hmm. Halo, aku Raina dari jurusan Film dan Animasi, bakal ngejelasin ke kalian semua tentang dunia produksi media kreatif dari Indonesia sampai mancanegara. Jawabannya ada di era film bisu, yaitu sebuah masa yang justru menjadi pondasi utama sinema modern tentunya. Untuk memahami film bisu, kita tuh harus kembali ke era prasinema dulu ya. Nah, tokoh-tokoh seperti Edward Muybridge dengan eksperimen kuda berlari pada tahun 1878, Thomas Alva Edison dengan kinesteskop, dan Louis Le Prince dengan film pertamanya Runway Garden Scene di tahun 1888 membuka jalan bagi munculnya sinema. Nah, penemuan film siluet oleh George Eastman pada 1888 juga menjadi kunci penting karena membuat gambar bergerak bisa direkam lebih stabil. Semua inovasi ini akhirnya menghantarkan kita ke pertunjukan publik pertama sinema pada tahun 1895 oleh Lumiere bersaudara. Setelah 1895, sinema mulai berkembang sangat pesat. Pada awalnya, film hanya berupa potongan-potongan kehidupan sehari-hari, seperti pekerja keluar dari pabrik atau kereta yang masuk stasiun. Tapi semakin lama, film mulai bereksperimen dengan cerita, editing, dan efek visual. Nah, era bisu ini melahirkan banyak inovasi teknik, mulai dari close-up, panning, wide shot, hingga sistem editing kontinuitas yang memungkinkan cerita mengalir dengan mulus di layar. Jadi meskipun tanpa suara, film sudah mulai berbicara lewat gambar. Pada dekade 1910 sampai 1920-an disebut masa keemasan film bisu. Nah, disinilah industri perfilman benar-benar tumbuh. Yang pertama ada di Hollywood. Nah, di Hollywood tuh studio-studio besar udah mulai bermunculan. Nah, namun sedangkan di Eropa muncul gerakan penting seperti ekspresionisme Jerman dengan bayangan yang tajam dan atmosfer yang gelap. Lalu ada impresionisme Prancis yang puitis serta montase Soviet dengan teknik editing revolusioner ala Sergei Eisenstein. Nah, film bisu ini bukan sekedar hiburan lagi, tapi juga medium seni yang melahirkan gaya visual yang masih dipakai hingga kini. Banyak orang beranggapan film bisu itu primitif, hitam putih, jelek, dan membosankan. Tapi faktanya justru sebaliknya. Film bisu di 1920-an punya kualitas visual yang tinggi, bahkan 80% diantaranya berwarna. Nah, jadi kalian jangan salah paham kalau misalnya film bisu itu kusem, karena sebenarnya film bisu itu juga kaya warna dan penuh eksperimen visual. Karena film bisu belum punya suara, maka muncullah antarjudul atau yang bisa disebut intertitle, yaitu tulisan yang muncul di layar untuk menjelaskan dialog atau bagian cerita. Selain itu, pemutaran film bisu selalu diiringi musik langsung. Contohnya seperti di bioskop kecil, mereka cukup memakai pianis tunggal. Untuk di bioskop besar, bisa memakai organ raksasa. Bahkan ada yang menghadirkan orkestra penuh loh. Nah, bahkan di Jepang ada tradisi unik bernama benshi, yaitu seorang narator yang berdiri di samping layar dan memberikan suara serta interpretasi cerita secara langsung. Jadi film bisu sebenarnya jauh dari kata bisu. Lalu, bagaimana dengan aktingnya? Nah, karena film bisu tidak punya dialog suara, maka aktor dan aktris harus mengandalkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, bahkan gerakan dramatis untuk menyampaikan emosi. Bintang seperti Lillian Gish, Charlie Chaplin, hingga Greta Garbo memukau penonton dengan ekspresi mereka. Nah, dari sinilah muncul perbedaan gaya akting antara panggung teater dengan film. Nah, uniknya nih ya, film bisu itu tidak punya standar kecepatan putar. Ada yang diputar 16 frame per detik, ada juga yang sampai 40 frame per detik. Nah, kalau diputar dengan kecepatan yang salah, film bisa terlihat terlalu cepat atau lambat. Di Amerika, studio pertama lahir di New York, New Jersey, seperti Edison Studios, Biography Company, dan Vitagraph. Tapi karena cuaca lebih mendukung, industri akhirnya pindah ke California, yang kemudian melahirkan Hollywood. Salah satu film bisu yang paling terkenal adalah The Birth of Nations 1915, karya D.W. Griffith. Film ini sukses besar secara komersial, tapi juga kontroversial ya karena muatan rasialnya.
Sementara itu, karya lain seperti Metropolis 1927 dan The Cabinet of Dr. Caligari 1920 jadi tonggak penting dalam sejarah sinema dunia. Jadi bisa kita lihat ya kalau misalnya era film bisu itu bukan sekedar film tanpa suara, tapi ia adalah fondasi dari sinema modern karena penuh eksperimen visual, musik yang hidup, pewarnaan yang kreatif, dan acting yang ikonik. Nah, itu dia cerita seru dari era film bisu. Nah, kalau teman-teman suka konten sejarah film kayak gini, jangan lupa like, comment, subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Aku Raina, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.